Dulu, setiap mendengar warung kopi, pasti bayangan kita tertuju pada tenda kaki lima, kedai kecil di pinggir jalan, kopi saset yang diseduh, kopi hitam dengan aroma semerbak, dan sekelompok laki-laki yang menikmatinya. Kopi jadi identik dengan maskulinitas. Sekarang, warung kopi berkembang pesat menjadi coffee shop atau cafe estetik dengan bangunan 2 tingkat, rooftop, taman dan lampu-lampu yang menghiasi. Pangsa pasarnya pun meluas, tidak hanya identik dikonsumsi laki-laki, tapi juga perempuan, tua maupun muda. Kafe kini bukan sekedar tempat yang hanya menyediakan kopi, minuman, dan makanan yang hanya bernilai ekonomis saja, tetapi seiring dengan perkembangan kafe yang menjamur, inovasi lainnya juga muncul. Bahkan, kita juga bisa memulai aksi sosial seperti kegiatan pemberdayaan atau sociopreneur untuk kelompok rentan, termasuk anak muda. Kenapa sih anak muda? Ada banyak isu yang dihadapi anak muda. Salah satunya terbatasnya akses pada lapangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran membuat kondisi mereka semakin terhimpit. Apalagi anak muda dari kelompok disabilitas yang memiliki kerentanan berlapis. Budaya baru ngopi di kafe-kafe estetik membuat orang bisa melakukan banyak hal di kafe. Mulai dari kerja, nongkrong, hingga diskusi. Permintaan pasar yang meningkat membuat jumlah kafe juga meningkat pesat. Pergeseran tren ini membuka peluang untuk anak muda mengasah keterampilan dengan berkarya dan bekerja dari warung kopi. Nah, kali ini tim Shibbles Peace mengajak kamu berkunjung ke Serona Cafe, salah satu kafe yang diinisiasi oleh anak muda yang mendorong inklusivitas dengan memberdayakan teman-teman tuli sebagai pekerja. Terletak di perbatasan Jakarta dan Tangerang Selatan. Kafe ini sudah berdiri sejak tahun 2021. Yuk, ikuti perjalanan tim Shibbles Peace mengunjungi kafe inklusi dalam Her Story Travel Vlog episode Jakarta. Nah, tadi kan kita mau ngajakin kalian untuk datang atau jalan-jalan ke kafe-kafe inklusi yang ada di sekitaran Jakarta. Betul banget. Tapi kenapa si Bilpis tuh harus datang atau jalan-jalan ke kafe inklusi? Apa hubungannya sama perdamaian? Ya oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, menurut Mbak Neni tuh damai itu apa sih? Kayaknya nggak ada konflik. Nah, iya. Seringkali kita tuh melihat damai itu kondisi di mana konflik nggak ada. Makanya kita jadi berpikiran bahwa orang-orang yang menjadi juru damai itu mereka yang berjuang di kondisi di mana konflik terbuka. Padahal ada peran-peran mereka, perempuan-perempuan dan juga anak muda yang menciptakan perdamaian di kondisi konflik yang tidak terbuka. Jadi walaupun itu nggak konflik terbuka, tapi ada agensi anak muda dan juga perempuan muda untuk membangun perdamaian dengan cara pemberdayaan ke masyarakat. Betul. Ya sekarang bakal kita kulik pemberdayaan yang di kafe-kafe yang memberikan edukasi ke masyarakat melalui sociopreneur. Gimana, kamu penasaran nggak nih teman-teman untuk ngelihat inisiatif anak muda memberdayakan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas di kafe melalui sociopreneur? Penasaran? Yuk ikut bareng kita. Nah teman-teman, kita sekarang udah bareng sama salah satu co-founder berarti ya, co-founder dari Serona Cafe nih. Kita mau tahu sebenarnya itu gimana sih ide awal Serona ini berdiri, terus mungkin juga nilai-nilai, sama juga pembelajaran apa yang didapat oleh founder. Dan juga nanti banyak banget yang bakal kita ulik, karena sebagai anak muda ini tuh punya inisiatif yang keren banget nih, pemberdayaan teman-teman tuli dan juga sociopreneur. Oke, kita mau kenalan dulu deh sama siapa nih. Nanti kenalnya pakai Bisindo ya. Oh gitu. Iya, betul. Oke, jadi langsung pakai Bisindo apa? Oh boleh. Oke. Gitu. Jadi nama saya Afiz Hafiz. Nama Bisindo saya gini.
Oh gini, karena kamu punya Kumis. oke. Itu oleh teman-teman Harus dari dari teman-teman tuli nanti kita mau nyoba nih kalau misalnya aku dikenalinya gimana ya? Bisa. Oke, kalau aku berarti N R E N Y Neni. Kalau aku, ini aku sulit F nih gimana nih? F, ya. ya. Oh, F. F, I, N, A. Iya, betul ya. Nah, oke, jadi Neni. Nah, Hafiz. Iya, betul. Iya. Kamu masih muda kan berarti kan? Masih kuliah. Masih Masih kuliah. masih kuliah teman-teman. Oke, masih kuliah. Usia. Usia 22 tahun. 22 tahun. Oke. 2000 berarti ya? 2000. Anak 2000. Oke. Kuliah di mana tadi? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, anak UIN ternyata. UIN. UIN negeri. UIN negeri. Betul, UIN negeri. Ide itu muncul gini. Jadi kita itu berempat. Basicnya itu kita ada dua, aku sama teman aku Aska. Itu jurusannya dalam lingkup IT. Nah, dua lagi dalam lingkup dokteran. Nah, tapi yang dua ini yang dalam lingkup dokteran itu mereka juga menjabat. Yang satu jadi Presma FKUMJ. Yang satu lagi Sekjen Wilayah 2 SMKI. Jadi satu organisasi yang menaungi seluruh FK-FK di seluruh Indonesia. Emang aktif ya? Aktif. Nah, jadi kan dari mereka berdua ini memang udah sering in charge ya, sering terjun ke kegiatan sosial. Nah, jadinya mereka akhirnya dapat banyak masukan lah dari teman-teman disabilitas, terkhusus teman tuli itu. Mereka susah banget dapat kerja. Susah dapat kerja. Terus kita ngelihat kayak karena namanya anak muda pasti pengennya buka coffee shop kan. Yang paling lagi hits banget sekarang. Iya. Nah, makanya ya udah kita combine aja coffee shop tapi ada teman tulinya. Memberdayakan teman-teman tuli. Dan itu ide muncul di tahun 2020 sekitar Juni deh kayaknya. 2021 Januari, sorry. Berarti ini Di masa corona loh. Iya, kita tuh launching Serona itu September 2021. Oke, ini benar-benar yang menarik Iya. dan launchingnya tuh di masa-masa yang lagi nggak Benar. menentu gitu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang pengen disebarkan itu sebenarnya ada dari arti kata Serona sendiri. Apa tuh? Iya. Jadi Serona itu Rona itu arti warna. Warna. Jadi tambah imbuhan jadi sewarna. Oh, warna. Atau misalkan kalau kita sinonim jadi senara. Oh, karena sewarna tadi ya. Iya. Warna setara. Ya, jadi sebenarnya yang pengen kita bangun adalah kesetaraan itu sih. Jadi kita bisa lihat lah di kehidupan sehari-hari teman-teman kita ini nggak punya kesempatan apa-apa untuk bisa punya panggung lah intinya. Nah, makanya visi kita sih kecil sih sebenarnya. Kita nggak mau yang terlalu nge-expect terlalu tinggi. Iya. Tidaknya teman-teman normal biasa untuk bertemu dengan teman-teman disabilitas. Terus berinteraksi gitu. Ya, benar. Jadi dari situ mengharapkan bisa jauh ke mana-mana sih impactnya. Oke, jadi kesetaraan dan juga membiasakan orang untuk berinteraksi. Iya. Membiasakan orang untuk ya nggak memandang orang itu berbeda. Kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman lain. Jadi memang bisa dibilang kebanyakan dari karyawan kita sendiri itu dari komunitas. Dia itu Gerakan Kesejahteraan Teman Tuli Indonesia. Jadi memang karena kita udah dekat sama Gerakan ini, akhirnya kita berpikir kenapa nggak kita buka kelas bahasa isyarat, gitu kan? Akhirnya dengan kita bekerjasama dengan namanya Puspisido, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi kita buka kelas di sini setiap hari Senin dan hari Kamis. Ada kelas ya? Ada kelas dari setiap hari Senin dan Kamis itu untuk belajar bahasa isyarat. Itu di jam berapa tuh? Di jam 7 malam. Jam 7 malam. Senin sampai Kamis. Senin dan Kamis jam 7 malam di Iya. Serona Cafe Iya. bisa belajar Bahasa isyarat. Ya, jadi
berharapnya sih gini, sebenarnya kan yang jadi permasalahan dari orang-orang semuanya adalah komunikasi. Iya. Nah, dan juga campaign mengenai teman tuli itu sekarang lagi hype-hype-nya. Nah, jadi kita ngelihat ya udah bukan tanpa memperdulikan teman-teman disabilitas lainnya, tapi kita mencoba dari teman tuli dulu. Dari teman tuli dulu. Karena memang kampanye udah gede, Iya. jadinya ya berharap orang-orang udah bisa berkomunikasi lah at least. Iya. Jadi bukan karena ingin mengeksklusifkan di satu kelompok tertentu, tapi kita itu salah satu langkah nih teman-teman. Ini adalah teman-teman yang udah punya inisiatif, ada langkah konkret, dan kita harapannya juga nanti akan memberdayakan teman-teman yang lainnya lagi. Tantangan kan pastinya dari dua pihak ya, pasti dari internal dan eksternal ya. Kalau dari internal dulu sebenarnya kalau tantangan sih sebenarnya nggak ada sih, lebih ke apa ya? Lebih ke sebuah hal yang baru aja kalau menurut kita nih teman-teman normal untuk bisa bekerja sama dengan teman tuli. Ya kalau misalnya dibilang tantangan pastinya di bahasa doang sih. Sisanya nggak ada sih. Tapi kalau dari sisi eksternalnya sendiri, paling kadang-kadang ada beberapa pihak yang apa ya? Yang masih kurang suka untuk berinteraksi dengan teman tuli, jadinya ya gitu loh. Tapi itu bagian dari campaign kan. Iya. Pasti ada ya pro kontra. Pasti ada. Iya. Kalau pembelajaran sih yang paling signifikan adalah kita bisa bekerja dengan setara sih dengan teman-teman disabilitas. Maksudnya tanpa kita sadari, teman-teman disabilitas itu memiliki etos kerja yang jauh lebih tinggi daripada kita. Iya, jadi mereka benar-benar kalau misalnya udah dapat kerjaan, pastinya akan 100% ngasih All out. Iya, all out. Kerja ikhlas lah intinya untuk perusahaan. Makanya kalau dari kita itu sih yang paling kita rasain. Karena kalau misalnya boleh berharap gitu ya, kalau misalkan semua perusahaan at least mencoba satu teman disabilitas saja untuk kerja di perusahaannya, pasti akan bisa dibilang ketagihan sih. Oke, ini testimoni dari seorang founder atau yang memiliki bisnis, memiliki karyawan, teman-teman tuh itu ternyata etos kerjanya tinggi banget. Oke, tuh teman-teman. Jadi Ada sisi lain. kayak yang kita dengar. Harapannya ke depan untuk anak-anak muda. Iya. Untuk anak-anak muda itu harapan aku buat teman-teman aku tuh semoga tetap boleh untuk nyari uang sebanyak-banyaknya. Memberikan, tapi tetap harus ingat untuk memberikan impact kepada sekitar sih. Oke, powerful ya pesannya. Karena teman-teman kita belum mendapatkan begitu banyaknya kesempatan lah untuk bisa menyetikan diri sendiri. Wow, keren banget ya inisiasi dari anak muda yang punya sensitivitas terhadap kelompok disabilitas seperti Kak Hafiz dan teman-temannya. Mereka mampu menyediakan wadah untuk teman-teman tuli berkarya melalui Serona Cafe. Nah, sekarang kalian jadi makin penasaran kan? Inisiasi yang digagas anak muda melalui Sociopreneur ini, apa sih hubungannya dengan pembangunan perdamaian? Inisiasi yang dilakukan oleh anak muda melalui pemberdayaan itu juga berkontribusi pada pembangunan perdamaian. Kenapa? Karena mereka membukakan akses dan juga memberi jaminan ya untuk keamanan insani bagi tiap anak muda lain untuk memenuhi haknya, terus dan juga membukakan akses dia untuk berkarya, memaksimalkan potensi sebagai anak muda. Maka itu juga salah satu peran bagi anak muda sebagai agensi perdamaian. Wah, seru banget ya tim Shibbles Peace kali ini bertemu dan ngobrol banyak hal bersama Kak Hafiz, anak muda hebat yang menjadi salah satu penggagas terbentuknya Cafe Inklusi Serona Cafe. Kalau tadi kita udah ketemu nih sama owner kafenya, sekarang kita coba yuk kenalan sama teman tuli yang bekerja di cafe ini. Let's go! Halo, kenalkan, namaku RESTY Respi, nama panggilannya Resti.
cerita aku selama kerja di sini Ya, nggak ada. Kira-kira nggak ada. Hampir 1 tahun. Bagian floor dan saling kerja. oh saling kerjasama dan ngebantuin. Kesannya saling kerjasama dan juga ngebantu antara teman-teman tuli juga. Nah, Seneng banget. Oh, seneng banget. Wow. hey, semoga Semoga Serona tetap sukses untuk teman-teman tuli. Jadi maksudnya semoga Serona tetap lanjut. naik, maksudnya bisa terus menyerap banyak-banyaknya teman tuli lah intinya yang ada di sekitaran Bintaro ataupun Tangerang Selatan. Seneng banget. Ini Resti ini salah satu anggota komunitas Kerkatin Tangerang Selatan. Ini jadi ya memang Resti berharap jadi Serona bisa makin naik biar penyerapan teman tuli juga bisa makin tinggi. Oke. Indah banget ya, ngelihat teman-teman tuli bisa punya akses mendapatkan pekerjaan yang sama, dan mereka juga berhasil membuktikan bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka juga bisa. Salut deh. Kalau tadi kita udah ngobrol nih sama temen tuli, sekarang Minshi mau ngajakin kamu ngobrol bareng dengan salah satu teman dengar yang bekerja di Serona Cafe. Halo, perkenalkan saya Rangga, barista dari Serona Kopi Bintaro. Saya kerja di Serona udah 8 bulan. Karena menurut saya banyak unik di Serona tuh banyak uniknya. Salah satunya kita 65% di sini adalah teman-teman tuli, mempekerjakan teman-teman tuli. Terus mengajarkan kita bahwa teman tuli sama kita itu sebenarnya sama aja. Cuman bedanya mungkin kalian belum berani untuk ngomong ke mereka dan belum bisa berkomunikasi secara benar. Jadi agak kagok. Tapi kalau kalian belajar kayaknya aman-aman aja tuh. Bisa kok gitu. Terus udah sih banyak uniknya. Terus experience barunya coffee shop saya sebelumnya tidak specialty dia. Jadi mementingkan produk dan kuantitinya belum banyak. Kalau di Serona itu termasuk yang flow-nya lumayan cepat, jadi saya belajar juga di situ. Banyak belajarnya di sini, jadi makanya saya tertarik masuk sini. Kesan kerja sama teman-teman tuli itu asik karena sebenarnya mereka tuh lucu-lucu, mereka tuh suka joke sebenarnya, tapi memang ya karena kita beda cara berkomunikasi jadi memang rada penyampaiannya itu rada tapi so far ya seru-seru aja gitu. Malah saya lebih sering komunikasi sama mereka daripada teman dengar gitu sebagai baristanya. Saran buat anak muda, kalau jatuh ya bangun lagi. Karena percayalah setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Presiden akan terus berganti, semuanya akan terus berganti. Nah, itu tadi perjalanan tim Shibel's Peace ke salah satu kafe inklusi yang ada di sekitar Jakarta. Seru banget kan? Banyak sekali pembelajaran dan nilai baru yang kita bisa dapatkan dari perjalanan kali ini.
Bertemu dengan orang baru tentu memberikan pengalaman baru juga. Apalagi pertemuan dengan anak muda yang punya segudang ide dan inisiasi untuk memberikan perubahan terhadap sekitarnya. Hal ini tentu juga memberikan energi positif dan meyakinkan kita kembali bahwa partisipasi bermakna anak muda berkontribusi dalam pembangunan perdamaian. Ikuti terus keseruan kami di episode Her Story Travel Vlog selanjutnya.